Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan melanjutkan presentasi dari mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Dr. Nafik Umurul Hadi, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai produksi dan pertumbuhan. Kelompok kami yang terdiri dari Serlina Cahyaningtyas, Usna Astuti, Herviana Dita Kumalasari, dan saya sendiri Ahmad Yunan Bretanamal. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Mbak Serlin. Produksi dan pertumbuhan. Pada hakikatnya, rata-rata pertumbuhan berbeda-beda setiap negara. Pada beberapa negara Asia seperti Cina, Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, rata-rata pendapatan real penduduknya meningkat sebesar 60% per tahun dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Pada tingkat ini, rata-rata pendapatan hampir berlipat setiap 12 tahun. Negara-negara tersebut telah berubah dalam suatu generasi dari kelompok negara termiskin menjadi negara yang termasuk kaya. Sebaliknya, beberapa negara Afrika seperti Chad, Ethiopia, dan Nigeria rata-rata pendapatannya tidak berubah selama beberapa kurun waktu terakhir. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat perbedaan dalam angka pertumbuhan peringkat negara berdasarkan pendapatannya selalu berubah setiap kurun waktu tertentu. Seperti yang telah kita lihat, Singapura adalah sebuah negara yang peringkatnya lebih tinggi daripada negara lain. Salah satu negara yang jatuh peringkatnya adalah Inggris. Pada tahun 1950, Inggris merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan rata-rata pendapatannya di Inggris berbeda di bawah dua negara bekas jajahan tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi negara terkaya. Dan negara-negara termiskin tidak selalu akan berada di posisi terkutuk tersebut selamanya. Dalam tabel tersebut dapat kita lihat perbedaan dalam angka pertumbuhan peringkat negara berdasarkan pendapatannya selalu berubah setiap kurun waktu tertentu. Seperti yang telah kita lihat, Singapura adalah sebuah negara yang peringkatnya lebih tinggi daripada negara lain. Salah satu negara yang jatuh peringkatnya adalah Inggris. Pada tahun 1950, Inggris merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan rata-rata pendapatannya di Inggris berbeda di bawah dua negara bekas jajahan tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara terkaya di dunia tidak dapat menjamin bahwa mereka akan tetap menjadi negara terkaya. Dan negara-negara termiskin tidak selalu akan berada di posisi terkutuk tersebut selamanya. B. Produktivitas, peranan, dan faktor-faktor penentunya. Menjelaskan lebarnya kesenjangan dalam standar hidup setiap negara di dunia di suatu pihak sangatlah mudah. Seperti yang akan kita lihat, penjelasan tersebut dapat disimpulkan dalam suatu kata, yaitu produktivitas. Namun dilihat dari sudut pandang berbeda dalam cangkupan internasional, hal ini tidaklah sederhana. Untuk menjelaskan mengapa tingkat pendapatan suatu negara lebih tertinggal daripada negara lain, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang menentukan produktivitas suatu negara. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Usna. Yang pertama, mengapa produktivitas sangat penting? Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteraan telah disadari secara universal. Tidak ada jenis kegiatan manusia yang tidak mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang ditingkatkan sebagai kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak barang-barang maupun jasa. Peningkatan produktivitas juga menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup yang berbeda di bawah kondisi distribusi yang sama dari perolehan produktivitas yang sesuai dengan masukan tenaga kerja.
Yang kedua, bagaimana produktivitas ditentukan. Yang pertama, yaitu modal fisik. Modal fisik pekerja akan lebih produktif jika dia memiliki peralatan yang membantu pekerjaannya, perlengkapan peralatan dan struktur yang dipakai dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, modal manusia. Itu modal manusia atau human capital, istilah dalam ekonomi untuk mengetahui dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang ketiga, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan masukan dalam kegiatan produksi yang disediakan oleh alam seperti tanah, sungai, dan kandungan mineral. Dan yang keempat adalah penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasa ilmu dan teknologi yaitu pemahaman tentang cara-cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa 50 tahun yang lalu. C. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Sejauh ini, kita telah menentukan bahwa produktivitas tergantung pada modal fisik, modal manusia, sumber daya alam, dan penguasa iptek. Sekarang, mari kita beralih pada pertanyaan yang dihadapi oleh pembuat kebijakan di seluruh dunia. Apa yang dapat dilakukan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas standar hidup? Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Dita. Saya Herviana Dita akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Usna, yaitu yang pertama, pentingnya tabungan dan investasi. Hal yang perlu digarisbawahi sekarang adalah mendorong nilai tingkatan tabungan dan investasi adalah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan dalam jangka panjang dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Untuk dapat melihat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi, perhatikan figur 1 yang menunjukkan data dari 14 negara. Panel A menunjukkan tingkat pertumbuhan dari periode lebih dari 44 tahun. Negara-negara tersebut disusun berdasarkan tingkat pertumbuhannya dan tingkat yang paling cepat hingga yang paling lambat. Panel B menunjukkan presentasi PDB yang digunakan oleh negara untuk investasi. Hubungan antara pertumbuhan dan investasi walaupun tidak sempurna sangat jelas. Negara yang paling banyak memakai bagian PDB-nya untuk investasi, seperti Singapura dan Korea Selatan, cenderung mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi. Negara yang sedikit menggunakan bagian PDB-nya untuk investasi, seperti Pakistan dan Filipina, menunjukkan kecenderungan tingkat pertumbuhannya rendah. Penelitian lebih lanjut dan komprehensif menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara investasi dan tingkat pertumbuhan. Yang kedua, penurunan perolehan keuntungan dan efek pengejaran. Penurunan perolehan keuntungan terhadap modal mempunyai implikasi yang lain. Semua hal dianggap seimbang sehingga mudah bagi sebuah negara yang relatif meski untuk tumbuh dengan cepat. Efek kondisi awal ini dalam pertumbuhan berkelanjutan disebut dengan efek pengejaran atau catch up effect. Di negara miskin, pekerja bahkan tidak mempunyai peralatan yang memadai dan sebagai akibatnya mempunyai produktivitas yang rendah. Sebaliknya, pekerja di negara kaya mempunyai banyak modal untuk membantu bekerja. Bagian ini menjelaskan tingkat produktivitas mereka yang sangat tinggi. Sekalipun demikian, dengan tingkat modal setiap pekerja sudah sedemikian tinggi, tambahan penanaman modal mempunyai akibat yang kecil terhadap produktivitas. Penelitian pada data pertumbuhan ekonomi internasional mengonfirmasikan terjadinya efek pengejaran ini. Variabel lain terkendali
seperti persentase PDB yang digunakan untuk investasi. Negara miskin cenderung untuk tumbuh dengan tingkat yang lebih cepat daripada negara kaya. Lalu yang ketiga, investasi asing. Investasi asing adalah salah satu cara sebuah negara untuk dapat berkembang. Walaupun tidak dipungkiri bahwa sebagian keuntungan dari investasi mengalir ke luar negeri, investasi asing dapat meningkatkan persediaan modal ekonomi menuju produktivitas yang lebih tinggi dan upah yang lebih besar. Lebih jauh, investasi asing adalah salah satu cara mudah bagi negara miskin untuk mempelajari seni penggunaan teknologi yang dikembangkan dan digunakan oleh negara kaya. Untuk alasan ini, banyak ekonom yang menyarankan kepada pemerintah di negara yang perekonomiannya belum berkembang untuk menggunakan kebijakan meningkatnya investasi dari luar negeri. Seringkali cara ini dapat menghilangkan batasan yang dibuat oleh pemerintah dalam kepemilikan asing modal domestik. Lalu yang keempat, pendidikan. Pendidikan investasi dalam sumber daya manusia sama pentingnya dengan investasi pada modal fisik untuk keberhasilan perekonomian jangka panjang suatu negara. Di Amerika Serikat, setiap tahun yang digunakan untuk sekolah biasanya meningkatkan rata-rata upah seseorang sekitar 10%. Di negara berkembang, termasuk negara-negara miskin di Asia, di mana sumber daya manusia yang berkualitas biasanya langka, perbedaan antara upah pekerja terdidik dengan tidak terdidik biasanya sangat besar. Terjadi salah satu cara di mana kebijakan pemerintah dapat meningkatkan standar hidup adalah dengan menyediakan sekolah yang baik dan mendorong populasi penduduk guna memanfaatkan keberadaan sekolah tersebut. Dan yang bagian akhir akan saya terangkan sendiri, yaitu mengenai hak milik dan stabilitas politik. Hak milik mengacu pada kemampuan masyarakat untuk meminta perhatian pemerintah terhadap sumber daya yang dimilikinya. Sebuah perusahaan pertambangan tidak akan mau melakukan kegiatan penambangan biji besi jika hasilnya akan dicuri atau diambil oleh pihak lain. Pertambangan hanya akan melakukan kegiatan usahanya apabila dirasa menguntungkan. Untuk alasan ini, pengadilan memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi pasar. Salah satu ancaman dalam hak milik adalah ketidakstabilan politik. Ketika revolusi dan penggulingan kekuasaan seringkali terjadi pada suatu negara, maka negara tersebut akan diragukan dapat melindungi hak milik pada kemudian hari. Jika pemerintah hasil revolusi akan menyita modal kepemilikan usaha, sepertinya sering terjadi setelah revolusi komunis. Penduduk kesulitan memperoleh dana dan investasi untuk memulai suatu usaha baru. Pada saat yang bersamaan, pihak asing akan mengurangi bantuan investasinya di negara tersebut. Ancaman revolusi bahkan dapat menyebabkan tertekannya standar hidup suatu negara. Perdagangan bebas. Kebanyakan ekonomi saat ini berpendapat bahwa negara belum berkembang sebaiknya menggunakan kebijakan orientasi keluar yang menggunakan negara tersebut dengan dunia ekonomi global. Ketika pada awal buka kita mempelajari perdagangan internasional, kita diperlihatkan bagaimana perdagangan internasional dapat meningkatkan kondisi perekonomian penduduk suatu negara. Berdasarkan dampak suatu perdagangan
dapat juga diartikan sebagai jenis teknologi. Ketika sebuah negara mengekspor gandum dan mengimpor baja, sebuah negara memperoleh keuntungan yang sama seperti jika negara tersebut mempunyai teknologi mengubah gandum menjadi baja. Sebuah negara yang menghasilkan batas perdagangan akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang sama jenisnya dengan yang terjadi ketika teknologinya telah berkembang. Penelitian dan pengembangan. Pemerintah harus berperan pada porsi yang sama dalam menyediakan barang umum untuk mengembangkan pertahanan nasional sehingga tercipta kondisi yang baik untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Pemerintah dalam mendorong penelitian dengan memberlakukan sistem paten. Ketika seseorang atau sebuah perusahaan menemukan produk baru seperti jenis obat baru, penemunya dapat mengajukan paten. Jika produknya dianggap bagus dan baru, maka pemerintah dapat memberikan penghargaan yang membuat penemunya memiliki hak khusus untuk memproduksi dalam jumlah tertentu sepanjang tahun. Pada dasarnya, hak paten memberikan penemu hak milik terhadap penemunya, mengubah pengetahuan umum menjadi pengetahuan khusus. Dengan memberikan keuntungan kepada penemu dari hasil penelitiannya, walaupun hanya sementara, sistem paten akan mendorong individu atau perusahaan untuk meningkatkan penelitiannya. Faktor produktivitas total. Fakta bahwa banyak negara di Asia Timur telah mengalami industrialisasi serta pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terlihat pada meningkatnya standar hidup sebagian besar penduduk adalah sesuatu yang tidak dapat disangka. Tetapi pada tahun 1990-an muncul keraguan tentang kualitas pertumbuhan, terutama di beberapa negara yang kontribusi pertumbuhan sebagian besar disebabkan oleh total pertumbuhan faktor produktivitas atau total factor productivity growth TFPG. Kemudian pertumbuhan populasi. Perbedaan populasi jumlah penduduk negara-negara di dunia yang sangat besar di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, populasi hanya bertambah sekitar 1% per tahun dalam dekade terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang. Sebaliknya, di banyak negara miskin Afrika, populasi tumbuh sekitar 3% per tahun. Pada level ini jumlah penduduk bertambah 2 kali lipat setiap 23 tahun sekali. Pertambahan populasi cepat tersebut mempersulit negara dalam menyediakan tenaga kerja dengan alat dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.